Setelah ngejajal trek baru di Qatar, F1 kembali menjajal trek baru di Jazirah Arab, kali ini di Jeddah, Arab Saudi. Bedanya, trek ini 100% belum pernah dipakai sama sekali buat balapan. Trek Jeddah Corniche ini memang baru jadi sekitar seminggu sebelum balapan F1 berlangsung. Dengan waktu pembangunan 8 bulan, menjadikan trek Jeddah ini adalah trek dengan rekor waktu pembangunan tercepat. Karakteristik trek Jeddah Corniche ini memang unik. Meski berstatus sebagai street circuit, sirkuit ini memiliki panjang lebih dari 6 kilo, yang menjadikannya sebagai sirkuit terpanjang kedua setelah Spa-Francorchamps di Belgia di kalender 2021. Terus layoutnya juga bukan kayak street circuit. Kalau di street circuit lain kan kita akan banyak temui tikungan 90 derajat atau tikungan patah yang mengharuskan pembalap mengurangi kecepatannya kayak di Singapura, Baku, atau Monaco. Minimnya tikungan lambat ngebuat trek ini walaupun punya total 27 tikungan alias banyak banget tikungannya, tapi kayak nggak berasa menikung gitu. Karena kebanyakan diantaranya adalah tikungan cepat yang bisa dilewati dengan flat out. Nggak heran kalau lap di Jeddah ini 70% diantaranya adalah tancap gas. Selain itu, rataan kecepatan di trek ini juga tinggi banget, nyampe di angka sekitar 250 km per jam. Nggak beda jauh sama rataan di Monza yang dikenal sebagai Temple of Speed yang ada di angka rataan 260 km per jam. Tentu dengan karakteristik sirkuit yang unik itu, pastinya balapan kali ini juga nyuguhin tontonan luar biasa, apalagi tambah dengan adanya tensi tinggi perebutan juara dunia. Gimana enggak, sebelum GP Arab Saudi ini, selisih antara Verstappen sama Hamilton cuma 8 poin. Jadi kebayanglah betapa pentingnya setiap poin yang dihasilkan di balapan ini. Memasuki GP Arab Saudi ini rasanya tekanan tertuju di Verstappen, dan momentum berada di Hamilton. Hamilton sendiri di balapan ini dia masuk dengan mode pemburu, berkat 2 kemenangan beruntunnya di Brazil dan Qatar, plus kali ini mobilnya menggunakan Perti engine. Ya, Perti engine yang super kencang pas di Brazil itu, kali ini engine tersebut dipakai lagi setelah diistirahatkan di GP sebelumnya di GP Qatar. Melihat ini, tentu di atas kertas Hamilton jauh lebih diunggulkan untuk jadi pemenang di balapan kali ini. Verstappen yang tadinya diunggulkan malah balik jadi sisi yang diburu oleh Hamilton. Tapi kekhawatiran fans Verstappen atas Perti engine ini agak berkurang setelah ngelihat performa Verstappen di sisi free practice, yang bisa bersaing dengan Hamilton. Dengan modal catatan waktu di free practice, tentunya Verstappen juga cukup dijagokan untuk meraih posisi 1 di pole position. Namun sayangnya saat melakukan hot lap terakhirnya di Q3, Verstappen harus mengalami crash di tikungan terakhir saat dia mencatatkan ungu di sektor 1 dan 2. Padahal di sektor 2-nya itu sendiri, dia udah lebih cepat 0,2 detik dari waktunya Hamilton. Pasti bisa pole sih kalau nggak nyenggol di tikungan terakhir itu. Verstappen pun harus puas di posisi 3 di belakang 2 Mercedes, dengan resiko gearbox rusak yang alhamdulillahnya nggak terjadi. Di balapan, momen yang paling krusial tentu pas start, karena sangat mungkin ada kejadian yang memicu chaos. Berkaca di balapan F2 di sesi sebelumnya, yang juga mengalami kekacauan pas start. Tapi nyatanya semua pembalap bisa memulai balapan dengan mulus, meskipun Checo hampir aja lock up dan nyundul Verstappen. Nggak kebayang kalau Checo sampai nyundul Verstappen sih, bisa auto dipecat dia kayaknya sama Mbak Helmut. Mick Schumacher yang lepas kendali dan akhirnya nabrak di tembok di tikungan 2-3 pas di lap 10, memicu keluarnya safety car. Setelah 3 lap di belakang safety car, race director akhirnya memutuskan untuk mengibarkan bendera merah atau memberhentikan sementara balapan. Nah, keputusan red flag ini jadi salah satu poin yang perlu dibahas, terutama terkait dengan intervensi dari race director dan steward di F1 belakangan ini. Jadi awal mulanya gini, di 3 hari sebelum musim 2019 dimulai, race director F1 yang sebelumnya, Charlie Whiting, meninggal dunia secara mendadak karena penyakit paru-parunya. Padahal dia udah terbang ke Australia buat persiapan balapan pertama itu. Nah, setelah kepergian yang mendadak, F1 emang kayak kesulitan menemukan pengganti yang tepat. Gimana enggak, Pak Charlie Whiting ini emang udah dari tahun 88 di FIA, dan udah dari tahun 97 jadi race director. Jadi salah satu tugasnya adalah yang mengambil keputusan dan menerjemahkan sporting regulation dalam berbagai kondisi pas balapan. Udah gitu harus ngeladenin tekanan dari para pembalap dan tim prinsipal. Jelas bukan pekerjaan gampang dan butuh banyak pengalaman serta karisma. Nah, kepergian yang mendadak itu, FIA akhirnya menunjuk Michael Masi sebagai penggantinya. Memang bukan pengganti yang jelek, karena sebenarnya mengingat di 2018, Om Masi ini memang udah jadi wakilnya Pak Charlie sebagai race director. Cuma ya pengalamannya emang belum banyak. Nggak heran kalau dari tahun 2019 sampai sekarang cukup banyak kontroversi soal keputusan FIA dan tim steward soal kejadian-kejadian di track. Selain itu, timnya Om Masi ini punya kecenderungan gampang untuk mengeluarkan kondisi red flag. Buat gambaran, dari tahun 2010 ke 2019, itu cuma ada 11 race yang kena red flag. Sedangkan hanya dalam 2 musim belakangan, jumlah red flag yang keluar sama, yaitu berjumlah 11 juga. Jadi kayak dikit-dikit red flag, dikit-dikit red flag. Ya paham sih emang beberapa diantaranya sangat perlu dikeluarkan. Dan paham juga demi keamanan pembalap serta marshal di track. Tapi jadi kayak gampang banget aja ngeluarin red flag yang ngebuat balapan jadi kedisrupsi.
Nah, di balapan di Jeddah ini aja, cuma dalam 16 lap pertama udah keluar 2 kali red flag dan 2 kali safety car. Jadi kayak elah bentar banget kondisi balapannya itu. Ya betul, emang beberapa diantaranya perlu dikeluarkan untuk keperluan evakuasi. Cuma gue pribadi ngerasa kondisi red flag buat ngebenerin barrier yang gak terlalu rusak karena tabrakannya Schumacher itu kayak agak berlebihan sih. Selain itu, selama 50 lap balapan juga banyak banget keluar kondisi virtual safety car. Total, ada 4 kali periode virtual safety car, yang diantaranya ada yang sampai lebih dari 4 lap. Lebih banyak daripada biasanya yang cuma 1 atau 2 lap aja. Ini ngebuat para pembalap kesulitan menjaga kondisi ban dan harus manuver ke kanan dan ke kiri untuk menjaga ban supaya tetap hangat. Total ada 17 lap yang berjalan di bawah situasi safety car dan virtual safety car dari 50 lap balapan. Karena banyaknya situasi red flag, safety car, dan virtual safety car ini ngebuat jadi gak banyak waktu untuk balapan normal. Dan tentu kebanyakan kalaupun balapan yang disorot adalah drama antara Hamilton dan Verstappen. Mau drama kayak apa juga ada. Mulai dari Bottas yang ngalang-ngalangi Verstappen di periode safety car supaya gapnya makin menjauh dengan Hamilton. Gambling strategi nggak masuk pit di saat masa safety car dari Red Bull yang berbuah bonus pergantian ban di masa red flag juga ada. Oh ya, menyoal Bottas, hampir juga Bottas ini nyenggol Verstappen dari start yang kedua. Hampir aja. Terus Verstappen yang defense sampai keluar track di tikungan 2 yang kemudian memaksa dia harus balikin lagi posisinya ke Hamilton di restart yang kedua. Intinya banyak banget drama yang terjadi di GP Arab Saudi kemarin. Perebutan posisi 1 kali ini juga harus diakui banyak permainan kurang cantik dari Verstappen. Beberapa kali emang manuvernya kayak udah kehabisan akal sih Verstappen ini. Ya paham juga posisinya emang memaksa dia harus ngotot, cuma jatuhnya jadi over. Dan Hamilton jago banget main games dan cywar ngadepin yang kayak gini. Yang ujung-ujungnya ngebuat Verstappen kelihatan ada di posisi yang tertekan. Ya bukan berarti Hamilton bersih juga, enggak. Hamilton juga beberapa kali menekan Verstappen keluar dari track. Kemudian insiden Hamilton nabrak Verstappen ketika Verstappen kasih jalan juga sangat debatable sih. Dari sudut Hamilton dia merasa kalau Verstappen ini manuvernya berbahaya dengan tiba-tiba ngerem. Dan dari sudut Verstappen dia ngerasa kalau dia diminta oleh timnya ngasih jalan ke Hamilton karena udah nyalip Hamilton dari sisi luar sebelumnya. Tapi silakan mau didebat kayak gimana juga terserah ya. Ya intinya sih setelah nabrak itu Hamilton end plate sayap depannya patah. Tapi dasarnya mobil Hamilton ya susah banget rusak. Rusaknya end plate itu sama sekali nggak ngebuat kecepatannya menurun. Gue juga masih suka heran sama mobilnya, susah banget rusak. Dan Verstappen karena kejadian itu dia kena penalti 10 detik plus kena 2 poin penalti. Poin penalti yang dimaksud di sini bukan poin kejuaraan ya, tapi poin yang dikumpulin kalau dapat penalti di race week. Ya untungnya buat Verstappen itu sama sekali nggak ngerubah posisi keduanya, karena gapnya dengan posisi ketiga udah lebih dari 20 detik. Masih menyoal soal penalti, timnya Omasi juga emang dapat kritikan soal kinerjanya. Belakangan, F1 banyak banget dipenuhi dengan inkonsistensi penerapan sporting regulation. Ada yang nanti kena penalti, nanti di sisi lain ada pembalap yang nggak kena, yang tentu bikin bingung dan jadi celah buat debat kusir di internet. Belum lagi ngebahas negosiasi antara FIA dengan Red Bull dan Mercedes soal siapa yang akan ada di posisi grid di restart yang kedua. Karena seperti yang kita tahu, Verstappen nyalip Hamilton dari luar track ketika di restart yang pertama, tapi kemudian ada Ocon yang menyalip keduanya. Sebelum Verstappen kembali nyalip Ocon untuk mendapatkan posisi pertama. Nah, kemudian tiba-tiba ada tabrakan beruntun, makanya terjadi red flag dan restart ulang. Nah, di titik ini FIA, Red Bull, dan Mercedes bernegosiasi di radio enaknya gimana. Dan akhirnya diputusin urutannya jadi Ocon, Hamilton, dan Verstappen. Tapi itu didapat dari hasil negosiasi. Jadi kayak lucu aja sih. Gue yang awam ngelihatnya jadi kayak FIA dan stewardnya ini gampang banget disetir oleh tim-tim F1, terutama oleh tim-tim besar. Ya nggak ada habisnya dibahas dan debat si hasil di GP Arab Saudi ini. Tentu juga drama dibalik adanya GP Arab Saudi di F1 yang banyak juga dibahas oleh netizen, terutama netizen Eropa. Tapi itu jelas bahasan yang beda sendiri. Intinya F1 di Jeddah Corniche ini ada di momen yang tepat dan di lokasi yang tepat buat jadi bumbu drama di musim 2021 yang beneran nggak ada dua. Buat balapan penutup di Abu Dhabi akan jadi balapan yang all or nothing buat Verstappen dan Hamilton. Karena kedua-duanya punya poin yang sama setelah hasil dari GP Arab Saudi ini. Jadi siapapun yang bisa finish di depan rivalnya bakalan jadi juara dunia. Tambahan lagi, di Abu Dhabi, meskipun tracknya selama ini banyak dikuasai oleh Mercedes, tapi mulai musim ini ada sedikit perubahan di layoutnya. Ada sektor yang diganti dari kombinasi tikungan 90 derajat jadi tikungan melingkar, yang diharapkan bisa lebih memudahkan overtaking. Tapi siapapun yang bakalan jadi juara, gue sih ya aja, nggak masalah. Tapi gue sih cuma berharap balapannya nggak jadi anti klimaks dan berharap banget balapannya bisa beneran bersih dan nggak kebanyakan campur tangan dari FIA dan steward. Itu aja sih kayaknya yang bisa gue share. Tentu kalau ada interpretasi gue yang keliru dan lu punya opini atau apapun soal balapan di GP Arab ini, jangan ragu buat komen di bawah.
Dan jangan lupa like dan share kalau lu suka. Makasih banyak udah nonton video ini, sampai ketemu.